Yo, kembali ke channel gua. Ya, oke, berhubung karena gua udah bahas mengenai The Flash tahun 2022 yang akan tayang di tahun depan. Jadi sekarang gua akan bahas mengenai Batman tahun 89. Oke, ini adalah film yang paling menurut gua itu ini film lama ya sebenarnya. Jadi tahun 89 gua aja belum lahir, Pak. Gua lahir tahun 99. Nah, seperti itu. Tapi kali ini gue akan bahas mengenai Batman tahun 89 karena mungkin bagi kalian ada yang belum pernah mendengar film ini, karena film ini bener-bener lama banget. Dan juga dari segi ceritanya sebenarnya basic sih, cuman gue lebih suka versi yang Michael Keaton yang satu ini karena mumpung karena dia akan kembali di The Flash tahun 2022. Mungkin kalian yang belum nonton mungkin akan langsung nonton film ini dulu ya, karena ya ini adalah debut awal Batman live actionnya. Jadi itu sekelas dan setara dengan Christopher Reeve di Superman ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, maka dari itu gue akan bahas mengenai film Batman tahun 89 menurut versi gue. Oke, seperti apa review dari gue? Yang belum nonton langsung tonton aja dulu filmnya, dan itu gratis ada di berbagai macam live streaming. Tapi kalau udah langsung aja cek di DC Universe Indonesia. Oke, ya jadi sebenarnya kalian tahu gue akan bahas mengenai film Batman tahun 1989. Jadi ini menurut gue sih untuk versi ini dari awal dari sampai akhir ini storynya bener-bener basic banget sih. Dan ini kebanyakan ini menceritakan mengenai The Joker-nya. Jadi hampir 50% lebih ini posisinya ke Joker semua. Karena gue lebih suka developingnya Joker dari awal tuh bagaimana dia itu adalah seorang anggota geng. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir tuh story Jokernya lebih kompleks daripada storynya Bruce Wayne. Coba ini yang gue sampai lihat dari awal sampai akhir. Kita bisa lihat awalnya si Joker bagaimana dia tuh ternyata adalah seorang anggota gangster yang bernama Jack Napier. Nah, si Jack Napier itu dia tuh adalah seorang anggota gangster di bawah kepemimpinannya si Grissom. Nah, kalau di Gotham pada saat itu ya, Grissom ini adalah seorang bos mafia terbesar di Gotham. Jadi ini belum ada Penguin, belum ada The Riddler. Ini benar-benar Joker, pure Joker. Jadi seperti itu. Lanjut. Dan gue melihat dari awal tuh ketika pertama kali si Joker ini dia itu jatuh ke dalam kubah kimia. Itu menurut gue ini akurat komik banget sih. Jadi yang gue lihat sih karena yang menciptakan Joker sendiri itu adalah Batman sebenarnya. Jadi kalau dia tuh nggak gagal nolong dia, ini Joker nggak akan ada, Pak. Jadi seperti itu. Makanya di sini awalnya esensinya seperti itu. Dan secara story dari awal sampai akhir ini dua bagus. Jadi kita sebagai penonton awam tuh nggak dibuat bingung dengan story seperti ini. Jadi seperti itu. Makanya kita bisa melihat kota Gotham yang dulu bagaimana. Terus penampilan orang-orang tahun 80-an tuh bagaimana sih gitu. Jadi mereka masih pakai topi, pakai jas gitu loh. Itu kenal banget sih tahun 89 banget gitu loh. Tapi sayangnya kita nggak melihat adegan Bruce Wayne ini berlatih bagaimana. Karena di versi Michael Keaton ini mereka benar-benar memfokuskan storynya atau full shootnya ke Batman-nya sendiri. Jadi mereka nggak diperlihatkan versi Bruce Wayne ketika dia tuh berlatih sama Ra's al Ghul itu bagaimana. Terus dia tuh berlatih selama itu bagaimana. Jadi kita nggak diperlihatkan. Kita yang diperlihatkan versi Bruce Wayne-nya udah jadi Batman situ. Dan ini kota Gotham belum mengenal sama sekali Batman itu seperti apa. Jadi ini masih awal-awal debut Batman di sini. Tapi kekurangannya itu adalah sama kayak tadi. Kita tidak diperlihatkan versi Bruce Wayne dia tuh berlatih bagaimana. Ya seperti itu. Karena yang gue lihat di sini sih Michael Keaton-nya bukan bentuk Bruce Wayne yang berotot, bukan. Jadi itu kurus orangnya. Kurus banget Bruce Wayne. Jadi dia tuh kayak digambarkan sebagai orang yang kaya, terus orang yang benar-benar suka fashion si Bruce Wayne, tapi dia nggak berotot sama sekali. Jadi perutnya dia benar-benar kurus gitu aja. Jadi nggak ada bentukan tubuh yang gitu, nggak sih, nggak ada. Jadi ini benar-benar versi Batman yang klasik banget lah. Jadi seperti itu. Lanjut. Dan gue mulai eksekusi storynya. Di sini Bruce Wayne tuh diciptakan punya seorang kasih yang bernama Vicky Vale. Nah, Vicky Vale ini adalah seorang wartawan yang bekerja untuk Gotham Gazette. Oke, jadi kalau belum tahu ya, Gotham Gazette ini adalah sebuah perusahaan yang membantu dalam hal koran dan berita makanya. Dan jadi si Vicky Vale ini tertarik untuk mengeksploitasi siapa itu Bruce Wayne, karena bagi dia Bruce Wayne ini dari awal tuh sangat misterius banget.
Jadi itu yang membuat Vicky Vale ini sangat tertarik kepadanya, jadi seperti itu. Makanya di sini ceritakan bahwa Bruce Wayne itu punya seorang kasih di sini, dan pendekatan antara Vicky Vale juga Bruce Wayne ini pelan-pelan. Ini gue suka, pelan-pelan dari awal mereka ketemu di pesta rumahnya Bruce Wayne, terus mereka kenal sama-sama lain, mereka saling suka, saling jatuh cinta. Itu menurut gue itu story-nya sangat-sangat kayak superhero banget lah, jadi seperti itu. Makanya gini, kalau belum tahu ya, tipikal film superhero itu pasti ada namanya heroin. Nah, heroin yang dibangun di situ adalah ya si Vicky Vale ini. Jadi gue lihat aktrisnya cantik ya, aktris cantik pada saat itu, cantik banget kok, dan itu cocok banget sama dengan film ini. Tapi yang gue lihat ini Bruce Wayne itu bukan digambarkan sebagai seorang yang brengsek, bukan ya. Jadi Bruce Wayne ini hanya sebagai orang yang kaya biasa, dia punya goa, terus dia punya peralatan yang canggih, itu udah, itu aja sebagai Batman gitu loh. Tapi kalau sebagai orang yang brengsek, yang orang kaya itu sebenarnya enggak sih. Jadi ini cuma Bruce Wayne yang biasa banget gitu. Jadi nggak diperlihatkan kita tuh sebagai seorang yang bilioner, sebagai seorang yang bisa dibilang itu brengsek dalam hal dia punya banyak cewek. Itu kita nggak diperlihatkan sebagai playboynya, kita nggak diperlihatkan sini Bruce Wayne-nya. Jadi ya kayak Bruce Wayne biasa, kayak orang-orang kaya biasa yang punya akses untuk ke bawah tanah, dia punya markas rahasia, udah gitu doang gitu sih. Jadi yang gue lihat seperti itu. Dan juga untuk versi story-nya ini ada berbagai macam karakter pendukung, kayak contoh si bosnya Vicky Vale, si Nox. Nah, si karakter Nox ini menurut gue itu adalah sebuah pencari suasana. Jadi dia tuh ibarat kata tuh kayak karakter yang suka melucu di situ loh. Jadi kayak pencari suasana, karena kan di DC movie ini yang mendirect sini kan adalah Tim Burton. Nah, kalau kalian udah tahu ya, film-film digarap oleh Tim Burton dari dulu dia tuh selalu membawaannya itu adalah dark banget. Jadi Tim Burton ini hampir kayak selaras sama Zack Snyder, jadi seperti itu. Jadi yang gue lihat Batman ini benar-benar DC banget gitu. Dan gue melihat kostum Batman-nya ya. Oke, kostum Batman ini sangat-sangat klasik banget. Jadi ini masih ada emblem kuning terus lama kelawat gitu sih. Dan juga untuk lehernya, gue lihat lehernya itu dia tuh kepalanya itu masih belum bisa noleh gitu. Jadi kalau dia mau noleh dia tuh harus sama badan juga gini. Nah, dia nggak bisa gini. Tuh, dia tuh nggak bisa noleh kiri kanan, nggak bisa, karena di sini ada tumbuhnya gitu. Jadi kalau dia noleh kiri kanan nggak bisa. Kalau dia mau noleh ke sana ke sini, dia tuh harus balik sama badannya juga. Nah gitu. Itu yang membuat gue tuh konyolnya di situ. Batman itu nggak bisa noleh gitu, karena topengnya gitu. Dia tuh nggak ada engsel buat noleh kiri kanan, nggak bisa. Jadi seperti itu. Terus Alfrednya tua banget pak. Aduh, Alfred Pennyworth-nya ini pintar battle. Karena kan kalau kita udah tahu di komiknya, Alfred Pennyworth ini adalah seorang butler kan ya. Tapi di satu sisi, sebelum dia bergabung ke keluarga Thomas Wayne, dia tuh adalah seorang militer pak. Dan itu diceritakan di seriesnya Pennyworth. Jadi seperti itu. Itu kalau kalian belum nonton ya, tonton dah. Bagus banget Pennyworth. Bagus. Ntar gua akan review di next video lah. Tapi yang jelas ini Alfred Pennyworth-nya hanya seorang kepala butler biasa. Dia itu adalah seorang kepala pelayan biasa, tapi dia tidak ada background sebagai militer sebagainya, nggak ada sih. Jadi itu benar-benar pure mekanik, dan juga orang yang membuat kostum, orang yang membuat sistem itu Alfred semua. Jadi seperti itu hanya kepintaran yang gue dapatkan di film ini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut untuk model Jokernya. Oke, model Jokernya ini sangat-sangat klasik. Ini kayak badut biasa, terus rambutnya dipoles gini, terus ini benar-benar full make up. Jadi ini benar-benar full make up ya. Ya gue tahu dalam segi cerita dia tuh pakai gitu karena ya dia kecemplung di tabung kimia, chemicals. Itu persis banget sama yang di komik. Cuma kalau di komik perbedaan di situ adalah yang di komik yang disebut memang adalah si Jack Napier, tapi aslinya itu adalah pemimpin dari Red Hood Gang. Oke, kalau kalian belum tahu ya. Jadi pemimpin Red Hood Gang ini dia tuh kecemplung di tabung itu sehingga melahirkanlah Joker. Itu di komiknya. Tapi kalau di sini geng yang dibangun sini adalah geng Nixon. Oke, bukan geng Red Hood yang kita udah pernah lihat di komik gitu loh, seperti itu. Oke, lanjut. Dan gue melihat fighting skillnya Batman ketika dia menyelamatkan kota, dia mengalahkan para penjahat gitu-gitu. Itu feelingnya masih ada feeling Power Ranger banget sih. Mohon maaf gue sih ngomong begini ya, karena ini klasik banget kan. Ini masih tahun 89 ya. Jadi dari skill battle-nya ini masih klasik ya. Jadi Batman-nya cuma blak belum ada teknik fighting yang benar-benar koreografi yang gitu kayak Batman Ben Affleck yang kita udah lihat di scene warehouse itu. Oh my god, itu the best banget sih. Tapi kalau di sini Batman situ masih klasik banget pak. Jadi battle-nya itu pelan-pelan bak. Cuman sound effect-nya cuma dikerasin bak. Itu benar-benar kartunis sih yang gue dapatkan di sini. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena pada tahun segitu. Tapi kalau
kalau di sini kan kita udah melihat versi-versi Man of Steel, BVS itu kan mereka kan udah penuh darah dan gore-gore di mana-mana. Tapi kalau di sini tuh ini filmnya tidak ada gore sama sekali ya. Ini aman untuk anak-anak kalau kalian mau lihat film ini ya. Dan juga nggak ada versi gore-gorenya kayak dipotong tangannya atau gimana ditusuk itu keluar darah segala macam. Enggak sih, nggak ada. Jadi ini kalau kalian mau nonton untuk anak-anak yang di bawah umur 13 tahun atau 16 tahun mungkin kalian bisa tonton aja film ini karena menurut gua ini adalah awal permulaan Batman di sini. Ya seperti itu. Oke, lanjut. Dan juga ketika si Vicky Vale tahu bahwa identitas Bruce Wayne itu adalah Batman, itu dia tuh tiba-tiba didatangi sama Alfred. Ini yang menurut gue hampir kecewa sama film ini karena identitas Bruce Wayne sebagai Batman itu gak di reveal. Shock apa ada shock moment gak? Jadi itu tuh tiba-tiba Alfred tuh nganter si Vicky Vale ke gue. Nah habis itu Vicky Vale tanya, mengapa kamu melakukan ini? Gitu doang, sumpah gitu doang. Aduh astaga, itu menurut ya apa ya? Itu menurut gue kurang adanya shock moment ketika wah ketika lu ada Batman. Nggak ada momen seperti itu. Nggak ada momen ketika si Vicky Vale di shock ketika pacarnya sendiri itu adalah the Batman. Bruce Wayne adalah Batman. Jadi dia tuh nggak kayak ada shock moment, cuman biasa, why are you doing this? Gitu doang. Jadi my god gitu. Jadi menurut gue aduh. Jadi nggak ada shock moment. Itu yang gue dapat di sini sih. Untuk Joker dalam dia melakukan aksi kriminalnya masih biasa ya, cuma dia merampok bank, terus dia meneror Vicky Vale karena Vicky Vale itu sangat tertarik dengan Batman dan si Joker itu merasa kok lu nggak ngeliput gua, kok lu ngeliput si Batman terus, ngapain lu ngeliput dia, lu nggak ngeliput gua. Itu yang gua dapatkan di film ini. Jadi si Joker tuh kayak iri sama Batman karena setelah Joker melakukan semua teror mengerikan di Gotham, tapi yang diliput sendiri itu adalah Batman. Kenapa makan Joker gitu loh. Itu membuat dia tuh langsung kecewa lah dengan Vicky Vale karena Vicky Vale itu adalah reporter yang punya influence besar terhadap kota Gotham, ya, seperti itu. Dan juga ketika ada adegan ketika si Joker ini ketemu sama si Vicky Vale di sebuah restoran, itu menurut gua sih agak sedikit horor ya, karena pas disiram air tuh itu kan cuma air biasa meleleh. Itu gue jump scare-nya tuh gue kaget. Gue masih inget gue ketika pertama kali lihat itu di Trans TV, itu ditayangkan di bioskop Trans TV. Gue masih ingat itu malam, dan ketika ada adegan itu pada saat gue masih kecil, itu menurut gue oh my god, ini jump scare menurut gue ya. Bagi gue itu lah jump scare. Dan Batman tiba-tiba jatuh dari langit-langit tiar. Oh the best gue setengah tepuk tangan gitu. Jadi teror yang disampaikan oleh Joker ini menurut gue masih klasik banget ya. Jadi dia tuh menyebarkan gas chemicals ini ke berbagai semua orang. Terus semua orang itu akan berakhir mati dengan cara tersenyum, which is ini sudah pernah ada di komik. Jadi ini menurut gue film yang relate banget sama di komik. Cuman yang perbedaannya adalah ketika si Vicky Vale ini, karena kalau kita udah tahu ya, Bruce Wayne itu kan adalah seorang bilioner, seorang playboy. Jadi pacarnya nggak mungkin cuma satu pak. Jadi seperti itu ya, makanya ini yang gue dapatkan. Film ini mungkin banyak banget yang mengecewakan gue, tapi it's okay. Jadi gue masih bisa menikmati lah daripada yang lo yang nonton Justice League versi Joss Whedon itu lebih parah pak gitu. Jadi menurut gue film ini masih bagus dan masih banyak banget hal yang gue suka. Nah seperti itu. Untuk endingnya di sini ketika si Vicky Vale diculik sama Joker, terus dia berdansa bareng sama dia karena si Joker ini ternyata dia tuh punya perasaan sama si Vicky Vale. Ada adegan satu ya di mana si Joker ini ngomong, "You idiot, you make me, remember?" Jadi dia tuh ngomong, lo yang menciptakan gua, jadi bukan salah gua dong. Nah jadi seperti itu. Tapi di akhir itu ada plot twist pak. Plot twist di mana ketika kedua orang tua Bruce Wayne ini dibunuh, itu yang membunuh adalah Joker sendiri, si Jack Napier waktu dia masih muda, waktu dia tuh masih menjadi anggota gangster pertama. Itu menurut gue sih oh my god, jir. Itu shock sih pada saat gue lihat sih. Oh nyambung. Jadi permusuhan antara Joker dan Batman di sini tuh make sense loh. Kenapa sih Batman tuh benci banget sama Joker tuh ada alasannya. Oh ternyata dia tuh yang bunuh orang tua gue. Itu yang gue sampai wow, the best sih. Ini yang gue dapatkan di situ ya. Ya seperti itu. Makanya
film ini tuh menurut gua kartunis ya. Jujur aja ini kartunis, tapi kartunis itu bukan kartunis banget kayak Power Ranger enggak ya. Jadi ini masih ada feel DC-nya. Terus story misterinya bagaimana, gini komplotannya ya Harvey Dent ketika dia tuh mencari identitas siapa tuh Batman dan apa tujuannya. Itu menurut gua sih masih kayak film intrik superhero biasa. Oke, jadi belum ada feel DC kayak Zack Snyder yang ceritanya udah mulai kompleks, udah mulai rumit. Nah, itu rumit banget sih kalau yang versinya Zack Snyder ya. Tapi kalau di sini udah mulai diperhalus lah dan mulai dibikin enteng lah, jadi seperti itu. Makanya sampai ending ketika Jokernya mati, itu ada momen mati nih orang gitu loh. Dan ya gua harap sih Joker Jack Nicholson balik lagi ya. Tapi karena di film ini dia udah dibunuh duluan, itu kayak potensi Joker tuh kayak sayang banget dia dibunuh gitu loh. Padahal kalau universe Tim Burton ini mulai diperluas kembali, si Joker ini bisa muncul lagi. Jadi tidak hanya muncul sebagai satu film doang. Itu yang menurut gue sih agak kecewa sih. Karena gini ya, kalau kita baca di komik, Joker tuh kalau dibunuh dia tuh bisa bangkit lagi pak. Dia tuh bisa kembali lagi karena efek yang dialami ketika dia kecemplung di es chemicals itu membuat dia tuh panjang umur dan juga dia tuh nggak bisa dibunuh. Makanya itu menurut gue sayang banget sih dia dibunuh di sini gitu saja. Seperti itu yang gue dapatkan di sini. Tapi dalam segi Joker dengan trik-trik gigi palsunya, terus pistol yang panjang tuh ketika dia tuh nembak Batwing yang pesawat kelawar tuh, tuh the best sih, the best banget lah. Makanya wow, ini yang gue dapatkan bagus banget sih storynya maupun comical, tapi masih ada unsur-unsur yang kita bisa dapatkan di sini, masih ada yang bisa kita jadikan sebagai motivasi. Nah, ini yang gue dapatkan di film Batman tahun 89. Jadi seperti itu yang gue dapatkan ya. Makanya sampai ending ketika si komisaris Gordon itu menyalakan flashlightnya kelawar yang bisa dipakai, yang biasa dipakai oleh Jim Gordon tuh. Ya itu pertama kali muncul di sini. Dan oh my god, dari ending terus endingnya si Batman ngelihat flashlightnya kelawar. Oh my god, sama musiknya, that's beautiful banget lah. Itu beautiful banget sih, dan gue harus akui secara color grading, skrip dan juga aktor-aktornya, actingnya semuanya dapat banget pak di sini. Untuk scoringnya Tim Burton berhasil merebut hati gua. Oke, gua kasih nilai 9 dari 10 ya. Meskipun ada berbagai macam kekecewaan gua mengenai segi fighting Batman, koreografinya nggak cepet atau hanya slow. Itu slow loh semua. Fighting skillnya slow banget Batman, karena kostum ini karet ya. Jadi dia tuh sulit bergerak dalam nendang, mukul. Itu menurut gua masih slow. Lu lihat apa pergerakannya slow, tapi which is itu ya nggak apa-apa karena pada tahun segitu ya kita bisa berharap apa gitu loh. Karena kan ini masih film jadul sih, mereka masih nyoba-nyoba, tapi at least ini masih berhasil merebut hati gua sih. Semua aktor-aktornya gua harus puji untuk castingnya. Bagus, semuanya bisa acting pak. Gak ada yang gak bisa acting, semuanya bisa acting semua. Dari segi penjahat, kroco-kroconya, bos kriminalnya, semuanya dengan itu, termasuk Harvey Dent yang belum punya peran penting, itu semuanya punya actingnya bagus lah gitu. Itu yang gue puji dari selama ini Tim Burton. Congratulations Tim Burton. Oke. Itu yang ini yang bisa gue review untuk film ini ya. Oke, terima kasih untuk menonton video ini guys. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe, maka gue akan semakin semangat untuk membuat konten untuk kalian. Oke, jadi tekan tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Oke, sekian aja untuk video kali ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!